Kita berdoa dalam hati masing-masing. Marende maita sen bukunde nomor 525 ayat 1-2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal. Juru selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang kucintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marende sian bukuende nomor 14 ayat 1-8.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dengan penderitaan, kesusahan dan dalam dosa, serta ujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marinde Mahita Asian Bukwende nomor 432 ayat sada. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marende sian bukuende 675 ayat sada. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada kita yang tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka,
sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marinde sian bukuan deo 453 ayat sada. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan keuangan ada pada brosur tersendiri. Dua syafaat. Marinde mahita sian bukuende 565 laos papungu pilihan sada A dohot sada B.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dalam minggu kantate ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12 kita akan mendengarkannya, yang akan saya bacakan bagi kita semua. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa kitab Wahyu merupakan sebuah kitab apokaliptik atau pewahyuan yang berisikan tentang ungkapan-ungkapan ataupun penglihatan, sehingga terlebih dahulu kita harus lebih memahaminya supaya tidak terjadi kekeliruan di dalamnya, bahwa sebenarnya dalam kitab Wahyu, dalam nats ini menceritakan tentang bagaimana pergumulan orang Kristen mula-mula, yaitu 7 gereja atau 7 jemaat mula-mula yang dituliskan dalam kitab Wahyu tersebut, sehingga Yohanes yang sedang berada dalam penjara menulis surat untuk mereka sebagai penghiburan yang menguatkan mereka di dalam situasi penderitaan dan tekanan dari Kaisar Domitianus, sehingga sebagai orang yang percaya mereka juga harus berjuang akan imannya menghadapi penderitaan dari Kaisar Domitianus pada waktu itu. Maka jemaat tersebut dikuatkan oleh Yohanes walaupun ia sedang berada di dalam penjara. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika demikian maka firman ini mau menerangkan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu juga mempunyai pergumulan tersendiri. Oleh karena iman, maka harus siap juga untuk menderita. Jadi sebagai orang Kristen, orang yang percaya bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti tidak ada penderitaan, bukan berarti tidak ada lagi kesulitan, bukan berarti tidak ada lagi tantangan. Tetapi justru dari kesulitan itu, dari penderitaan itu mau menunjukkan bagaimana iman yang murni, bagaimana iman yang setia kepada Tuhan. Oleh karena imannya sudah teruji, baik dalam suka, baik dalam duka, dia mampu mengikut Yesus Kristus, bahwa imannya akan semakin teruji. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kitab ini juga mau menunjukkan untuk penglihatan ke depan, bahwa di dalam kitab ini juga nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus yang kemudian sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dengan pemahaman itu kita dapat memahami kitab Wahyu bahwa itu adalah gambaran
orang Kristen mula-mula dan juga gambaran kekinian bagi orang yang percaya bahwa dalam iman pun kita juga mempunyai pergumulan, kita juga harus tahan dalam penderitaan. Itu adalah kemurnian kita dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian juga dalam apa yang disebutkan dalam kitab Wahyu, bahwa itu merupakan gambaran pengharapan bagi kita semua, bahwa nantinya Tuhan Yesus akan datang. Semua yang dikatakan olehnya sebagai juru selamat akan tiba pada saatnya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus bukanlah ukuran manusia, tetapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus merupakan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus, jika kita sudah memahami demikian, maka dari kitab Wahyu ini juga akan memberikan penghiburan bagi kita, memberikan kekuatan. Terus dari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam firman ini mengajak kita bahwa sebenarnya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan apakah yang dimaksud dari firman ini? Bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati, Tuhan Yesus Kristus bangkit, lalu Ia memberikan keselamatan kepada umat manusia. Itulah kemenangan pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia, bahwa dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus telah membawa kita kepada kemenangan, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, dan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Jadi kita semua telah mendapatkan kemenangan oleh karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan itu sendiri. Kemudian dari firman ini sesuai dengan tema minggu, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan tadi, maka kita masuk dalam kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Terus dari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka umat manusia adalah orang yang harus selalu memuji Tuhan. Maka memuji Tuhan harus ada dalam aktivitas kita setiap hari. Jadi tentu memuji Tuhan bukan hanya dalam berupa lagu, tetapi juga memuji Tuhan itu bisa melalui perbuatan. Memuji Tuhan itu bisa melalui kehidupan kita. Memuji Tuhan itu bisa melalui pekerjaan kita masing-masing. Jadi pengertian memuji Tuhan bukan hanya dalam nyanyian, tapi secara praktis, kalau seandainya kita semua pandai bernyanyi, maka kita akan selalu bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kalau seandainya kita semua pandai untuk menciptakan lagu, maka mari kita menciptakan lagu untuk Tuhan. Tapi ternyata talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan itu kepada kita masing-masing, keberadaan kita masing-masing sangatlah beragam, yang semua itu adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, keberagaman itu juga dapat kita pakai untuk memuji Tuhan itu sendiri. Jadi tentunya memuji Tuhan itu bukan hanya dalam lagu, dalam suara, tetapi pujilah Tuhan dari kehidupanmu itu sendiri. Terus dari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini berita kemenangan bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Dan itu menjadi sukacita kita yang membuat kita memuji Tuhan. Dan itulah yang menguatkan kita pada saat ini di masa-masa sulit, di masa pandemi corona. Terus dari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau
suatu virus itu bisa menyebar kepada orang lain dengan kontak dari satu orang ke orang lain lagi hingga terdampak kepada orang banyak, maka setiap orang tentunya menjadi semakin berharga. Seandainya juga kebaikan kita tebarkan, maka kebaikan itu juga akan semakin banyak dan akan berdampak luas. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui firman ini, melalui situasi saat ini, mengajak kita jadilah penyebar energi yang positif, penyebar daripada iman itu, penyebar semangat, penyebar pengharapan, penyebar kekuatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jika tak ada sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan, tentu saja karena Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. Tetapi ini adalah juga panggilan bagi kita semua, bagaimana orang yang menyanyikan keselamatan dari Tuhan, tentu ia bersukacita karena jiwanya telah diselamatkan oleh Tuhan. Tentu ia akan bergembira karena ia merasakan berkat Tuhan. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sehingga melalui firman ini akan melihat kita bagaimana kita sebagai orang yang beriman di dalam situasi yang sulit tentu harus punya pendirian. Apakah pendirian itu? Yaitu pendirian yang tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah diselamatkan oleh anaknya Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau masih memberkati kami. Engkau mengajari kami melalui firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan, yang telah kami taburkan, dapat berbuah baik oleh karena kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang menguduskan kami, sehingga firman-Mu itu dapat kami hidupkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Bapa di sorga, kiranya sertailah kami ya Tuhan di dalam pergumulan kami pada saat ini di masa-masa pandemi. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marinde maita asan bukuende nomor 125, Laos Papungu pilihan 2. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.